Organisasi Karukunan Warga Bayah Kawaba, fasilitasi silaturahmi warga masyarakat Bayah Barat dan Bayah Timur melakukan audensi dengan manajemen perusahaan pertambangan emas. PT Samudera Banten Jaya PT SBJ bertempat di kantor Desa Cikotok, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak Banten pada Sabtu 5 Agustus tahun 2023. Menanggapi aspirasi dari elemen masyarakat, stakeholder, dan pemerintah desa yang ada di kecamatan, dari perwakilan manajemen dan Humas PT SBJ menyampaikan bahwa pimpinan perusahaan tengah mempersiapkan pengiriman beko kecil untuk melakukan normalisasi sungai dan pembenahan. Kemudian langkah antisipasi terhadap terjadinya pencemaran air Sungai Cimadur dan menjelaskan tentang keberadaan tenaga WINA yang mendapat reward dari Disnaker Lebak karena memiliki legalitas kitas yang jelas. Pak Bos, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin duduk saja ya, biar kita santai karena tadi kan sudah ada kesiapan juga dari pihak perusahaan dan kita dengarkan semua. Yang saya hormati pimpinan dari perusahaan PT SBJ, pimpinan kecamatan Program Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bayah, para kepala desa dari Kawaba dan hadirin semua yang ada di acara silaturahim audiensi ini. Pertama, perkenalkan saya Budi Supriyadi. Kita ada komunitas kopi hitam, namanya itu Komunitas Peduli Informasi Lingkungan Hidup dan Pertambangan. Kita lebih pengkajian pada data seperti itu. Nah, menyikapi tadi informasi di masyarakat berkaitan Sungai Cidikit, memang kalau kita garis bawahi dulu bicara Gurandil itu dari tahun 1980 sudah ada, kayak begitu. Dan das sedikit juga tidak jadi persoalan dan memang itu penghidupan dari masyarakat di hulu ya. Nah, hanya memang kita harus selektif seperti itu. Nah, selanjutnya berkaitan dengan izin pertambangan PT SBJ yang kami dapatkan data, memang tahun 2014 pertama pada bulan Februari tanggal 25 itu mendapatkan IU peningkatan eksplorasi menjadi operasi produksi, berakhir pada 25 Februari 2019. Kami ada data lengkap itu. Nah, sedianya 6 bulan kemudian itu dimohonkan paling lambat untuk perpanjangan. Nah, pada masa itu sudah beralih ke pusat karena PMA. Betul bahwa Pak Alwi itu direkturnya ada 20% saham dan dari perusahaan Cina 80% saham, kita ada data semua. Nah, lagi-lagi perpanjangan itu tahun 2021. Kami mendeteksi ini karena persoalan teknis. Salah satunya AMDAL, RKTTL, RKL, dan RPL. Nah, selanjutnya hari-hari ini terjadi kekeluhan yang diduga ya, mohon maaf kita dugakan bahwa akibat di hulu. Nah, dalam Kemen SDM yang izinnya lengkap itu hanya PT SBJ dan MUK. Hanya MUK ada di atas ya. MUK yang satu lagi udah dicabut itu udah dicabut. Itu hanya MUK ada di atas, yang ini ada di bawah. Nah, kebetulan SBJ berdekatan dengan aliran Sungai Cidikit dan Cikone. Nah, kita ada data itu. Nah, lagi-lagi kekeluhan ini akibat sebetulnya ini hanya soal teknis pertambangan. Lingkungan ini tidak baik akibat teknis pertambangan di SBJ, mohon maaf kurang baik. Analisa kami ya. Karena ketika teknis pertambangan sesuai kaidah, ada di Permen SDM dan sebagainya, itu akan lingkungannya akan ditekan dia, tidak bagaimana cara perendaman atau tong bahasa di sini itu tidak dibuang serta-merta. Dia buat setting pond dan lain sebagainya, sedimentasi. Nah, itu jadi teknik pertambangan yang baik akan mengakibatkan dampak lingkungan yang baik. Nah, siapa yang bertanggung jawab pada aktivitas pertambangan itu KTT. KTT itu langsung kuasa direktur. Nah, makanya ini KTT yang bertanggung jawab tentang kecelakaan kerja, tentang aktivitas pertambangan, tentang safety dan lain sebagainya. Nah, maka perlu manajemennya itu diperbaiki pada tata kelola pertambangan. Kayak di sini dari Cina semua, harusnya satu orang Cina itu satu orang Indonesia pendamping, bukan jubir ya.
Ini ada ini tiga orang Indonesia didampingi, bukan jubir. Nanti Cina ini transfer knowledge ke orang Indonesia. Karena kalau kita kaji lebih dalam ada 3 masalah sebetulnya. Pertama masalah teknis pertambangan. Cuman tadi kita sudah sepakat dan memang komitmennya sudah jelas dari SBJ. Yang kedua lingkungan, yang ketiga ketenaga kerja. Cuman next time lah, itu tadi sudah ada ketentuan dari perusahaan. Nah jadi kami lihat dalam World Org dan hasil masyarakat itu di Sungai Cikoneng inilah akibat dari underground menjadi open pit, itu OB-nya itu berceceran kemana-mana seperti itu. Nah ini ya solusinya tadi buat sedimen dengan setting pond dan lain sebagainya. Nah ini dari teknik pertambangannya. Kalau tekniknya baik ini nggak akan terjadi, seperti itu. Nah di lain itu memang banyak tadi para penambang ini ya. Nah kayak tadi betul bahwa luas SBJ itu sekarang 1033 hektar, sebelumnya 1066. Ini ada penciutan, kami ada data lengkap. Ini ada penciutan. Nah ini ada penciutan. Nah dari 1033 hektar ini konsesi, namanya wilayah izin usaha pertambangan. Nah belum tentu SBJ itu sudah menguasai dengan masyarakat itu 1033, paling tidak ya 500 hektar barangkali ya Pak Umas ya. Oh belum 500 ya. Nah jadi boleh-boleh saja sebetulnya, karena budaya di Cikoto kan dulu itu ada peti gurandil ya, mereka ngambil ya selama ya, karena itu kan kehidupan kita tidak bisa itu. Di lahannya mereka boleh-boleh saja, yang salah itu di lahan dalam penguasaan konsesinya PT SBJ. Nah maka Brimob mohon izin komandan ya melakukan tindakan-tindakan tadi ya. Kayak begitu. Ini memang sulit, dua sisi ya. Satu sisi bahwa budaya di Cikoto ini, mohon maaf kan pertambangan masyarakat sangat luar biasa. Sisi lain PT SBJ dan PT MUP yang ada begitu. Nah, maka tadi akan ada ini. Nah, dan tadi diakui bahwa SBJ juga akibat kekeruan itu diakui tadi, selain dari SBJ juga masyarakat. Nah artinya ini menjadi PR kita bersama. Nah soal komitmen, sebetulnya PT SBJ Pak Humas mungkin tahu di awal-awal buat SPPLH ya, surat kesanggupan pernyataan pola lingkungan. Jadi sudah dinyatakan oleh perusahaan siap mengelola. 6 bulan itu buat laporan RPM. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, menjelang siang. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang hadir pada ruangan ini, yang memang semuanya peduli bagaimana menjaga sungai kita yang kita cintai, yang merupakan sumber kehidupan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Widodo Sinto. Saya sebagai Ketua Organisasi Profesi Kesehatan Lingkungan khususnya Provinsi Banten, bahwa di Cibeber pun maupun di Bayah juga ada anggota saya. Di sini hadir dari Puskesmas, di Cibeber maupun Puskesmas Bayah, yaitu tenaga sanitasi lingkungan. Karena bagaimanapun juga kita di sini juga ada mitra kita, yaitu dari Hakli Kabupaten Lebak, yang mana bisa oleh Kawabel sama teman-teman yang lain sebagai mitra untuk berdiskusi bagaimana menjaga lingkungan kita. Nah kalau saya adalah karena kesehatan lingkungan, maka saya kaitannya sejauh mana suatu yang kita sebut bahan pengotor lingkungan akan memasuki ke media lingkungan dan kontak dengan manusia. Itu fungsi saya, tugas fungsi saya. Jadi dimenangkan dari sisi lingkungan hidup. Saya karena ini adalah forum yang baik sehingga kita hadir bersama, ini penting, maka ya saya juga ingin memberikan saran masukan pada forum ini. Kami jauh-jauh datang dari Tangerang ke sini kan ya ingin bertemu bersama-sama masyarakat. Baik, terutama kalau saya mencoba membaca cepat. Saya bilang membaca cepat, tadi saya diem-diem
hubungan dengan manusia atau kesehatan yang saya perhatikan itu adalah tiga dampak penting, yaitu tentang air permukaan, yang kedua tentang persepsi masyarakat, karena ini unsur masyarakat hadir di persepsinya harus dijaga, harus ditampung, nanti bagaimana akan solusinya. Yang kedua kesempatan kerja. Nah, saya emang melihat dari itu aja, melihat dampaknya dari dokumen AMDAL ini sudah cepat Pak Budi ya, Pak Dirman. Nah, khususnya tentu jangan sampai bahwa masyarakat sini menjadi penonton di negerinya sendiri. Katanya kok aparat Forkopimda aja belum, apalagi menampung aspirasi masyarakat kan gitu. Nah, itu adalah jadi jangan jadi menjadi penonton di negerinya sendiri. Karena di dalam dokumen lingkungan ini sudah jelas menjadi dampak penting. Jadi kalau dampaknya itu harus diurusi, harus ditampung dari masyarakat, tentu melalui mekanisme tadi sudah disebutkan bahwa memang kita nggak boleh masuk ke individu, tapi ada mekanisme CSR. Silakan CSR itu ditunjuk lembaga mana yang memang mumpuni berizin dan untuk kepentingan masyarakat. Jadi begitu Pak, mekanisme CSR kalau apabila menampung aspirasi masyarakat. Kemudian kita ini forum yang bagus, fungsi persuasi, fungsi pencegahan. Nah, saya sedikit menceritakan karena jangan sampai amit-amit ya. Apa mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar penyakit Minamata-disease. Ada di Jepang yang sekarang maju itu pernah tersebar karena penambangan emas, yaitu dengan penggunaan merkuri. Ini yang sebagai bahan kita bahwa kita pun dengan fungsi pencegahan kita hindari itu. Apalagi tadi nggak pakai merkuri bagus, tapi untuk mengolah emas itu dari perut bumi dengan menjadi sesuatu yang disebut cairan emas, itu seperti apa? Zona apa? Nah, kata kuncinya kan menggunakan teknologi dari orang bilang teknologi. Saya di sini terutama dari sampel yang diambil dari permukaan, yaitu di Batu Lawang, saya baca di situ pintu air Batu Lawang. Nah, itu dari front drainase. Nah, saya jadi bertanya ini, karena ada Permen LH nomor 5 tahun 2014 tentang substitusi air limbah. Jadi di dalamnya batu air limbah Indonesia termasuk di dalamnya ketambahan, dan juga ada Permen LH P68 tahun 2016 tentang substitusi air limbah domestik. Nah, kata kunci kan apa tidak sih yang segitu luas itu menggunakan yang sifatnya air limbah atau menghasilkan air limbah domestik. Jadi tanda petik apakah menggunakan cairan apa untuk menangkap emas itu sehingga menghasilkan air limbah. Nah, di sini seperti Pak Maman tidak Pak Maman tadi saran saya Pak, mohon maaf ini solusi ya. Sekiranya apakah menghasilkan limbah yang bersifat cair? Kata begitu. Kalau memang ada silakan kelola. Kelolanya bahasa Baya namanya di WWTP, Waste Water Treatment Plant atau IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Nah, nggak apa-apa. Kalau memang merasa bahwa di situ menghasilkan air limbah, kelola. Jangan sampai dibuang ke lingkungan. Tadi seperti Pak Maman bilang, nanti teknologi udah ada Pak, apalagi punten Pak. Sekarang ini dibalik Pak, kalau dulu itu kan IMB atau izin mendirikan bangunan, dasarnya dokumen lingkungan, baru dasarnya IPLC dulu izin. Dokter yang telah memberi kesempatan kepada saya mewakili dari PD Cabang Bayan. Saya AF Saiful Iqbal dari Bayan. Terima kasih kepada Kawaba yang telah memfasilitasi acara ini, audiensi. Tentu banyak masukan ya ke kami, ke PDAF, bahwa air sungai Cidikit itu sangat-sangat keruh. Bahkan pelanggan kami, pelanggan PDAF itu sangat mengkhawatirkan, khawatir ya,
sekalipun jernih, insya Allah jernih Pak, yang didistribusikan ke pelanggan itu jernih. Akan tetapi tetap pelanggan itu sangat khawatir, ya sangat khawatir dengan kandungan bahan kimia yang terkandung pada air sungai Cidikit tersebut. Memang perlu diketahui Pak Ketua, PDAM ini kita tiap bulan ambil sampel untuk uji lab oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Lebak. Insya Allah sampai sejauh ini hasilnya aman. Kemudian kita juga selalu konsultasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten bahwa air hasil olahan dari PDAM Bayah masih dikatakan aman, karena selain ikan di air tawar itu masih hidup, ya, kemudian masih bisa diolah, dan hasilnya juga sangat jernih. Akan tetapi keluhan kami, pengolahan di sana, pengolahan di PDAM itu setahu kami itu kurang lebih 10 tahun atau 7 tahun ke sini, itu air sungai Cidikit itu sangat keruh tiap tahunnya, ya, sangat keruh, dan itu berdampak pada bahan kimia yang kami gunakan. Apalagi kurang lebih 3 tahun terakhir ini, musim kemarau ini tetap keruh, apalagi dibandingkan dengan sungai Cimandur, ya, dibandingkan dengan sungai Cimandur yang dulu keruh, justru terbalik. Sekarang yang keruh justru malah sungai Cidikit, ya. Jadi itu keluarga. Apalagi Pak, perlu diketahui, sewaktu-waktu apalagi nanti musim hujan, awal-awal musim hujan, terus terang ada beberapa waktu tahun kemarin itu air itu tidak bisa diolah. Kita dengan menggunakan bahan kimia VAC juga dengan dimaksimalkan, tetap aja tidak bisa diolah, hasilnya keruh. Ya, akhirnya untuk keamanan, keselamatan, kesehatan, sementara beberapa waktu kami stop untuk operasi PDAM. Jadi mohonlah, kami tidak tahu apakah itu SPJ ataupun PT apa yang di hulu sana. Yang jelas keluhan kami itu di PDAM, air baku saat ini sangat keruh dan khawatir, dan mengkonsumsi jangka panjang itu khawatir berpengaruh terhadap kesehatan. Kita juga sering ngobrol dengan Pak Jaro Rafiq, Kang Jaro Rafiq, ya. Jadi bahkan si Kang Jaro bilangnya, saya tidak berani minum air PDAM walaupun jernih, ya, mending kayaknya beli aqua gitu. Nah itu yang padahal dulu 10 tahun yang lalu air baku yang air sungai Cidikit itu nyaris tanpa bahan kimia itu sudah jernih. Bahkan hasil waktu itu tahun 2011 Dinas Kesehatan ngambil sampel air Cidikit itu nomor 2 setelah Kalimantan, itu air sungai Cidikit. Tapi sekarang hasilnya sangat memprihatinkan, Pak. Kami terlepas itu apakah SPJ ataupun PT yang lain atau ada penambang liar, tapi yang jelas permohonan kami, tolong normalisasi sungai Cidikit seperti dulu kembali, supaya kekhawatiran dari masyarakat Bayah, tentunya dalam hal ini pelanggan PDAM, ya, jadi aman, sehat gitu, ya. Mungkin itu masukan-masukan dari kami. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat dan mudah. Jadi dari perwakilan ya Pak sudah sepakat akan memperbaiki, nanti ada item-itemnya. Jika diberi waktu 1 bulan, ya, tidak action, tidak ada perbaikan, tidak ada, katakanlah airnya berubah tidak berubah, apa yang terjadi? Kami risiko itu. Disampaikan sebelum ke KTT, ya, terkait dengan perekrutan tenaga kerja Pak Haji, ya. Tenaga kerja TKA-nya ada 20. Kita mendapat reward Pak dari Disnaker, ketimbang PT Sinoma Engineering, Semino Gemilang masih gagal kalau untuk pengurusan TKA.
dapat reward dari Disnaker buat Pak ya. Gitu. Catat, tidak perlu dicatat Pak Kapolri, karenanya mohon maaf Pak, ini baru ya. Semua laporan-laporan di perjanjian Pak. Tenaga kerja asing kita mendapat reward. Saya sering workshop dengan Ibu Hartini, dengan Siluman Jering. Kalau untuk SPJ menjadikan contoh lah. Coba lihat tuh Pak Din. Ya, tidak ada tenaga kerja TKA yang tukang masang baut kerja di sini nggak ada. Ya, sesuai dengan ininya. Tukang pekerjaannya 20 orang tenaga kerja Indonesianya di sekitar kita kurang lebih 120 ya. Karena sekarang untuk mengurus RPTKA atau kita saja tidak ada perbandingan tenaga kerja Indonesia nggak bisa keluar di imigrasi. Undang-undang sekarang begitu. Kalau kita ngurus 7 tenaga kerja asing harus ada pembanding berapa? Kali referensinya 70/30 gitu Pak. Terima kasih, mudah-mudahan kalau tenaga kerja asing saya sampaikan dokumentasinya jelas ya, bukan saya membela-bela. Alhamdulillah mendapat reward dari Disnaker Kabupaten Lebak, menjadi contoh lah ketimbang yang lain. SPJ tenaga kerja asingnya Pak, Ibu ya, kita saja di Lebak, kerjanya di Lebak. Selalu terus berkoordinasi saya, Pak Din, bagaimana nanti untuk depan supaya PAD-nya ini sudah kelihatan untuk membahas tahun pergantian. Selalu ya. Itu semuanya ada 128 kalau tidak salah Kabupaten Lebak. SPJ paling banyak. Dulu Sinoma Engineering 24, sekarang mengurangi. Kalau Sinoma, kalau Sumino hanya 4 orang. Kalau ada MUK juga 3 orang. Ada juga yang mungkin saja secara administrasi kitasnya di Jakarta kerja di Sinoma gitu. Kalau SPJ tidak, kitasnya di Lebak, kerja di Lebak, udah bagus. Kontribusinya untuk pemerintah daerah juga masuk ke kas daerah ya. Lumayan. Kalau mohon maaf saya baru Pak Ketua Kawaba ya, diskusi ini baru hari ini saya merasa lega. Kalau biasanya saya diskusi humas itu dia jelek, sering saya diskusi. Kalau ini mau orang-orang terlatih semua. Tadi juga mohon maaf, saya menyampaikan hati-hati orang banyak begini. Yang tadi sampaikan kronologis SPJ penculikan 33 tahu sekali. Saya terus saja Pak Ji, ya, kalau diskusi dengan warga-warga humas itu paling dijelek Pak. Ya, karena dia aja punya apa kepentingan Pak. Mau ini SPJ ujung-ujungnya kepentingan. Itu bingung juga. Kalau dia yakin bersih tidak ada kepentingan bawahnya. Jujur aja, baru kali ini saya mendengar diskusi. Kalau saya kemarin sih menikmati enjoy saja mau diskusi. Tadi ada orang intelektual, ya. Semuanya, apalagi Pak Haji, tim Komisi AMDA, bahagia buat saya. Tinggal kami mau mengimplementasikan dari hari ini, itu aja. Nah, minimal kami 1 minggu sekali cek air ke bawah, padukan dengan PDAM. Kalau datang ke PDAM saya sudah ya sering. Memang keruh itu. Terima kasih untuk PT SPJ. Barangkali KTT silakan menyampaikan. Terima kasih Kak. Sementara itu, Ketua Karukunan Warga Bayah Kawaba, Bu Sutisa mengatakan bahwa pertemuan ini untuk silaturahmi dan audiensi permasalahan keruhnya Sungai Cidikit yang dikeluhkan masyarakat pengguna air Sungai Cidikit yang merupakan bahan baku pengolahan air PDAM cabang Bayah. Normalisasi yang sesuai dengan usulan kepala desa di stop dan dihentikan. Yang kedua, SPJ siap melakukan perbaikan. Yang ketiga, PDAM juga berpesan agar sumber air yang dipasok oleh PDAM tidak terjadi kekeluhan. Kemudian yang keempat, SPJ sudah melakukan AMDAL di tahun 2014 dan upah UKL adendum 2014, UKL dan UKL adendum AMDAL tahun 2020. Perbaikan berikutnya akan dilakukan oleh Samudra Badun Jaya. Samudra Badun Jaya melalui humas berpesan dan mewanti-wanti lambatnya Kang Yoga Ketua Karang Taruna 1 bulan tidak ada perubahan, syukur-syukur 2 atau 3 proyek Cidikit Hera, dan ini sudah ada kelihatan perubahannya setelah Kawaba Golak minggu kemarin sudah terlihat air. Coba kayaknya mengalihkan cair Ciruta saya mengesat ada kepentingan kata pok dicari Hera, artinya sudah ada
kepedulian, sudah ada kekhawatiran dari perusahaan itu sendiri. Di akhir saya dicatat gaji, dicatat cangkel, ini tanya tanpa bulu. Bikin surat pernyataan bersama. Saya bacakan. Yang bertanda tangan di bawah ini Kerukunan Warga Baya, Kepala Desa Baya Barat, Baya Timur, Kepala Desa Cidikit, Ketua MUI Karang Taruna, Ketua Forum Nelayan, Ibu-ibu Majelis Taklim, Kepala PDAM Cabang Baya, yang disaksikan oleh Korpopincam Baya dan Cibeber, pakar AMDA Provinsi, Ketua Haklim, dan Lembaga Pemerhati Lingkungan Kopi Hitam, meminta kepada pihak perusahaan PT Samudra Banten Jaya SDJ pada hari ini Sabtu 5 Agustus 2023 melakukan audiensi dengan meminta agar kali ini terbebas dari keseluruhan sebagaimana terlatih di Indonesia. Selanjutnya dari pihak perusahaan berjanji melalui humas untuk menindaklanjuti dari peserta audiensi. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dilaksanakan kira-kira itu. Tak keadaan dia kamu di mobil. Jadi nanti ditandatangani Cikoto 5 Agustus 2023. Moderator Ketua Kawapa tidak minta kesepakatan atas nama peserta audiensi menurut daerah yang pertama kita oh tidak betul ya tidak terlampir enggak nanti notulen ini berarti kan ya ini tanda tangan berarti notulen disahkan nanti notulen pun enggak tanda tangan pak coba notulen itu ada tanda tangan tulis oleh notulen ya itu sah ya. Yang pertama atas nama peserta audiensi nama siapa? Nelayan tanda tangan Pak Haji Maman setuju? Ya Pak Haji Maman. Haji Maman ya. Pak Haji Maman dari Mali Amdal. Nah. Semarga dengan saya, Pak Haji semarga dengan saya ke Kapolsek. Yang kedua Hakli. dari Hakli ya? Iya, dari Hakli itu. Dari Hakli. Widodo apa? AL ya? Itu ahli. Yang ketiga? Itu Pak Kapolsek Cibeber tuh. Kapolsek Cibeber. Dari Lebak, Asep Dedi Mulyadi News TV mengabarkan. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube News. Don't forget to like, share, comment, and